Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari MAN 3 Jembrana. Saya Nadia Tandi dan rekan saya Gita Eka Kirana. Kami akan mempresentasikan rencana penelitian kami yang berjudul Oishi Nori dari Kampung Laut Ikomoya Pescapre sebagai upaya diversifikasi pangan lokal untuk mendukung visi SDGs. Nori adalah makanan asli Jepang yang berbahan dasar rumput laut yang kaya gizi seperti protein, mineral, serat kasar, dan vitamin. Al-Wahidah, Syam, dan Indrayani 2023 melaporkan bahwa permintaan nori tiap tahunnya di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5 hingga 10%. Peningkatan ini harus didukung oleh ketersediaan bahan baku, peningkatan permintaan terhadap nori, serta jumlah bahan baku yang mengalami penurunan tiap tahunnya perlu dicarikan solusi. Solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah mencari bahan alternatif pengganti rumput laut untuk membuat nori. Tanaman kampung laut memiliki kandungan gizi berupa protein, serat, vitamin A, C, dan E, mineral, kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium, antioksidan, serta asam lemak esensial. Pemanfaatan kampung laut sebagai nori alternatif menjadi solusi mendukung program pemerintah dalam hal diversifikasi pangan menuju Sustainable Development Goals atau SDGs. Tujuan kedua SDGs menyatakan tidak ada kelaparan atau zero hunger dengan cara mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi melalui upaya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Salfitri, Nurhaliza, dan Ismail 2021. Ide pembuatan nori dengan memanfaatkan tanaman kampung laut menjadi solusi untuk mencapai tujuan kedua SDGs. Rumusan masalah 1. Bagaimana kandungan gizi Oishi Nori berbahan kampung laut Ikomoya Pescapre? Kedua, bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap Oishi Nori berbahan kampung laut sebagai nori alternatif? Teknik pengambilan data. Yang pertama, uji kandungan gizi. Uji kandungan gizi nori berbagai variasi diketahui melalui uji proksimat skala laboratorium. Uji proksimat dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Yang kedua, uji organoleptik. Penilaian kesukaan responden terhadap Oishi Nori kampung laut dilakukan dengan cara uji organoleptik. Aspek penilaian produk meliputi rasa, aroma, kerenyahan, dan warna. Teknik analisis data. 1. Analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif dilaksanakan melalui uji proksimat kadar gizi Oishi Nori kampung laut. Uji ini dilaksanakan secara laboratorium untuk mendapat nilai kadar gizi produk. Kadar gizi produk berupa persentase kandungan Oishi Nori. Kedua, analisis deskriptif. Data hasil angket berupa persentase dan masukan responden dianalisis secara deskriptif. Hasil respon masing-masing aspek penilaian dijabarkan dalam bentuk diagram, sedangkan masukan responden ditranskrip dalam bentuk tabel hasil untuk mempermudah membaca data. Skala penilaian kesukaan produk mengacu pada Aditya tahun 2019 sebagai berikut. Skala 5 hingga 1, 5, sangat suka, 1, tidak suka. Berdasarkan hasil penilaian hedonik pada produk Oishi Nori yang dibuat, kemudian persentase penilaian responden diinterpretasikan dengan mengacu pada Ridwan dan Akdor tahun 2008. Untuk mengetahui kesukaan responden terhadap produk tabel 2. Oishi Nori disukai oleh responden jika mencapai skor interpretasi sebesar 71%. Data dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya nori berbahan dasar lokal yang bergizi, murah, dan mudah dibuat. Data berupa skala hedonik masyarakat bertujuan untuk memperoleh variasi nori kampung laut yang disukai oleh masyarakat, sehingga produk ini dapat dikembangkan dan bernilai ekonomis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai rekomendasi terhadap masyarakat untuk menambah diversifikasi pangan dengan memanfaatkan kampung laut sebagai produk bernilai ekonomis, mudah dibuat, murah, dan bergizi untuk ide usaha. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.